Gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI merupakan defisiensi iodium yang berlangsung lama akibat kurangnya pola konsumsi iodium. Hal tersebut akan berakibat pada terganggunya fungsi kelenjar tiroid yang secara perlahan menyebabkan kelenjar membesar sehingga terjadinya gondok. Berikut adalah tahapan pemeriksaan klinis gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Irna Yuandani. Pada pagi ini saya akan melaksanakan pemeriksaan tiroid. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Nengah Suari. Nengah Suari. Untuk usia Ibu berapa ya Bu? 44. 44 tahun. Baik Ibu, jadi pada pagi ini saya akan melaksanakan pemeriksaan kelenjar tiroid. Jadi dalam pemeriksaan kelenjar tiroid ini nanti saya akan laksanakannya secara 2 tahap. Yang pertama itu secara inspeksi, di mana saya akan melihat secara langsung pada leher Ibu. Lalu nanti saya juga akan melaksanakan pemeriksaan secara palpasi, di mana saya akan melakukan penekanan pada bagian bawah leher Ibu dan juga melakukan perabaan. Nah, dalam pemeriksaan nanti mungkin Ibu akan merasakan sedikit perasaan tidak nyaman karena nanti saya akan melaksanakan penekanan dan juga perabaan pada leher Ibu. Nah, apakah Ibu merasa keberatan melakukan pemeriksaan ini? Tidak. Apakah Ibu bersedia melaksanakan pemeriksaan ini, Bu? Ya, bersedia. Nah, kalau Ibu bersedia, berarti langsung saja kita mulai ya, Bu? Ya. Sebelum melaksanakan prosedur pemeriksaan, langkah pertama yang dilakukan adalah mencuci tangan, menggunakan gel antiseptik, dan dapat juga menggunakan sarung tangan latex atau handscoon. Ibu, jadi saya akan melaksanakan pemeriksaan secara infeksi. Yang pertama, Ibu mungkin bisa diangkat dagunya sedikit. Ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan di sini pada area kartilago tiroid, lalu di bawahnya pada area kartilago cricoid, di mana di sini ada lobus dari kelenjar tiroid Ibu yang nantinya akan saya amati. Jadi, berikut adalah bagian yang diamati pada inspeksi kelenjar tiroid. Yang pertama, kartilago tiroid yang merupakan benjolan pertama dari bawah dagu. Lalu di bawah kartilago tiroid terdapat kartilago cricoid. Sedangkan untuk tiroid sendiri berada di bawah kelenjar kartilago cricoid. Ya, Ibu diangkat sedikit dagunya. Baik, saya akan memperhatikan gerakan di sini. Ibu bisa melakukan gerakan menelan, ya. Baik, tapi saya belum dapat melihat adanya pergerakan dari kelenjar tiroid Ibu. Mungkin selanjutnya akan saya lakukan dengan gerakan meminum. Meneguk air dapat menjadi salah satu upaya infeksi kelenjar tiroid. Ibu, jadi tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dengan cara infeksi, di mana Ibu telah melakukan gerakan menelan dan Ibu juga telah melakukan gerakan meneguk air. Tapi saya belum melihat adanya pergerakan yang signifikan dari kelenjar tiroid di bawah leher Ibu ini. Jadi saya akan melanjutkannya dengan kegiatan palpasi atau pemeriksaan palpasi dengan cara menekan di bagian bawah leher Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik, akan saya lakukan langsung. Baik, jadi saya akan melaksanakan pemeriksaan secara palpasi dengan cara penekanan. Baik, jadi Ibu rileks saja. Jadi saya akan melakukan penekanan pada area kelenjar tiroid Ibu. Saya akan menekannya ya, Bu. Nah, Ibu silakan menelan. Masih belum saya rasakan adanya perubahan yang signifikan dari kelenjar tiroid Ibu. Masih terasa lunak. Jadi saya akan mencoba untuk yang di sebelah kanan. Jadi saya menekan di sebelah sini ya, Bu. Jadi di sini tidak ada yang saya rasakan keras. Masih terasa lunak, kenyal. Tidak ada keras sama sekali. Jadi selanjutnya untuk di sebelah kiri.
pada sebelah kiri ini juga tidak ada sesuatu yang dirasakan keras, terasa kenyal dan lunak. Baik, jadi untuk pemeriksaan palpasi dari depan tidak ditemukan adanya pengerasan pada kedua sisi kelenjar tiroid ibu. Baik ibu, jadi saya sudah melaksanakan pemeriksaan palpasi dari bagian depan dan tidak saya temukan adanya pembesaran kelenjar tiroid, baik itu setelah melakukan pemeriksaan di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Jadi untuk meyakinkan kembali, saya akan melaksanakan pemeriksaan palpasi dari bagian belakang. Apakah ibu sudah siap? Siap. Baik. Jadi saya akan melaksanakan pemeriksaan palpasi dari belakang. Baik, saya akan menekan pada bagian ini. Ibu silakan melaksanakan kegiatan menelan. Baik. Tidak saya rasakan adanya perubahan pada kelenjar tiroid ibu, tidak ada bentuk yang keras dan masih terasa lunak. Baik, saya akan menekannya pada bagian kanan untuk memeriksa pada bagian kiri. Baik, pada bagian kiri juga terasa lunak, tidak ada sesuatu yang keras. Selanjutnya pada bagian kanan, saya akan menekan pada bagian kiri lagi. Baik, tidak saya temukan adanya sesuatu yang keras, masih lunak. Baik ibu, jadi saya sudah melaksanakan pemeriksaan secara infeksi dan palpasi. Jadi pada pemeriksaan infeksi tadi yang secara langsung saya tidak melihat adanya perubahan pada kelenjar tiroid ibu. Dan untuk palpasi tadi juga pada penekanan tadi saya tidak merasakan ada kelenjar tiroid yang membesar dan keras. Jadi masih seperti biasa dan lunak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada kelenjar tiroid ibu tidak terjadi pembesaran dan masih dalam keadaan normal.